Gambar berikut ini adalah pengukuran massa benda dengan menggunakan neraca Ohaus lengan 3. Hasil pengukuran massa benda yang benar adalah diketahui pengukuran dengan menggunakan neraca Ohaus 3 lengan mempunyai ketelitian 0,1 gram. Maka hasil pengukuran pada lengan pertama itu 150 gram, pada lengan kedua itu 20 gram, pada lengan ketiga itu 3 gram. Kita tambahkan saja 150 gram ditambah 20 gram ditambah 3 gram. Maka hasilnya itu 173 gram. Itu jawabannya D. Ketahui sebuah benda melakukan perjalanan dengan bergerak lurus beraturan. Mula-mula benda bergerak ke barat sejauh 3 meter. Nah, kita gambarkan saja. Tuh 3 meter. Lalu ke utara sejauh 4 meter. Utara sejauh 4 meter. Dan berbelok 37 derajat terhadap arah barat sejauh 5 meter. Tuh 5 meter. Maka resultan perjalanan benda tersebut adalah, kita lihat resultannya, kita menggunakan vektor dengan koordinat sumbu X dan Y. Di mana sumbu Y dan ini sumbu X. S3-nya yaitu ke arah sumbu Y, S3, lalu S2-nya yaitu miring, S2, S1-nya yaitu ke arah kiri, di sumbu X, yaitu S1. Di mana pada vektor dengan koordinat sumbu X dan Y di sebelah kiri yaitu sin positif, cos negatif. Lalu di sebelah kanan yaitu sin positif, cos positif. Lalu bawah sebelah kiri yaitu sin negatif, cos negatif. Lalu bawah sebelah kanan yaitu sin negatif, cos positif. Maka kita menggunakan rumus yang sin positif dan cos negatif. Maka kita cari S1X sama dengan S1 cos alfa. Maka 3 min cos 0 derajat sama dengan 3 dikali negatif 1 sama dengan 3 meter. Lalu S1Y sama dengan S1 sin alfa sama dengan 3 dikali sin 0 derajat sama dengan 0. Lalu kita cari tahu S2X sama dengan S2 cos alfa sama dengan 4 kali min cos 90 derajat, maka hasilnya 0. Lalu S2Y sama dengan S2 sin alfa sama dengan 4 dikali sin 90 derajat, maka hasilnya 4 meter. Lalu kita cari tahu pula S3-nya yaitu S3X sama dengan S3
cos alfa sama dengan 5 dikali negatif cos 37 derajat sama dengan 5 dikali 0 negatif 0,798, itu hasilnya negatif 4 meter. Lalu S3Y sama dengan S3 sin alfa sama dengan 5 dikali sin 37 derajat, maka 5 dikali 0,6 itu hasilnya 3 meter. Lalu S totalnya itu S total sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3. Maka S1 ditambah S2 ditambah S3 X ditambah S1 ditambah S2 ditambah S3 Y, maka hasilnya itu S1 nya negatif 3 ditambah 0 ditambah negatif 4 X ditambah 0 ditambah 4 ditambah 3 Y, maka hasilnya itu negatif 7X ditambah 7Y. Maka besar perpindahannya yaitu SR atau besar perpindahan atau resultan perjalanan benda yaitu SR sama dengan akar SX kuadrat ditambah SY kuadrat. Maka akar dari negatif 7 kuadrat ditambah 7 kuadrat itu hasilnya 7 akar 2 meter atau sama dengan 9,9 meter. Kita bulatkan menjadi 10 meter. Jadi besar perpindahannya adalah 10 meter, maka jawabannya itu A. Ketahui sepeda motor mula-mula bergerak lurus dengan kecepatan 36 km per jam selama 10 sekon, kemudian dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat selama 5 sekon dan diperlambat dengan perlambatan 1 meter per sekon kuadrat sampai benda berhenti. Berdasarkan perjalanan tersebut, bentuk grafik kecepatan V terhadap waktu T yang benar adalah, di sini terdapat 3 keadaan, yaitu keadaan pertama, gerak lurus beraturan GLB, di mana kecepatannya itu V sama dengan 36 km per jam. Kita rubah ke dalam bentuk meter per sekon, yaitu 10 meter per sekon selama waktunya T 10 sekon. Lalu keadaan yang kedua, GLBB dipercepat atau gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Diketahui A-nya itu percepatannya 2 meter per sekon kuadrat selama waktunya atau T itu 5 sekon. Lalu kita cari tahu kecepatannya itu V sama dengan V0 ditambah A kali T, dimana V0 atau kecepatan awalnya itu 10 meter per sekon ditambah A-nya 2 dikali T-nya 5, maka hasilnya 20 meter per sekon. Lalu keadaan yang ketiga, GLBB diperlambat. Diketahui A-nya yaitu 1 meter per sekon kuadrat. Lalu untuk mencari waktunya atau T itu dengan rumus V sama dengan V0 ditambah A dikali T. Maka V-nya itu 0 sama dengan V0-nya 20 meter per sekon ditambah A-nya 1 dikali T. Maka T sama dengan 20 sekon. Grafik dari 3 keadaan tersebut yang sesuai yaitu pada grafik B. Soal ketahui sebuah benda mula-mula diam, kemudian melakukan gerak melingkar beraturan dengan kecepatan sudut 240 rpm. Jika jari-jari lingkaran 10 cm itu R, dan benda telah menempuh waktu 4 sekon itu T,
Maka nilai kisaran yang benar adalah diketahui kecepatan sudutnya yaitu 240 rpm, di mana 1 rpm sama dengan 1 putaran per menit. Maka dari kecepatan sudut 240 rpm kita tahu waktunya itu T sama dengan 60 sekon. Karena 1 putaran per menit. 1 menit itu 60 sekon. Maka yang pertama kita cari tahu periode putarannya, itu T sama dengan T waktunya dibagi N banyaknya putaran. Maka 60 sekon dibagi 240 sama dengan 0,25 sekon. Lalu kita cari tahu frekuensinya, itu F sama dengan 1 per T besar. Itu periode sama dengan 1 per 0,25. Hasilnya 4 Hz. Lalu yang ketiga kita cari kecepatan sudutnya, yaitu kecepatan sudut sama dengan 240 rpm sama dengan 240 kali 2 pi radian per 60 sekon sama dengan 8 pi radian per sekon. Lalu yang keempat kita cari kecepatan linearnya, yaitu V sama dengan kecepatan sudut dikali R, itu jari-jari. Maka kecepatan sudutnya itu 8pi dikali R-nya yang sudah dirubah dalam meter, yaitu 0,1 meter sama dengan 0,8 pi meter per sekon. Lalu yang kelima kita cari jarak tempuhnya, yaitu S sama dengan V kecepatan dikali waktu T. Maka V-nya itu 0,8 pi dikali T-nya itu 4 sekon, maka hasilnya 3,2 pi meter. Lalu kita cari tahu yang ke-6, yaitu percepatan bendanya. A SP kecepatan linier benda sama dengan V kuadrat kecepatan dibagi R jari-jarinya. Maka kecepatannya itu 0,8 pi kuadratkan dibagi 0,1 meter sama dengan hasilnya 6,4 pi meter per sekon kuadrat. Jadi jawaban yang benar, kecepatan linier benda 0,8 pi meter per sekon dan kecepatan sudutnya 8 pi radian per sekon. Itu jawabannya B. Pada soal diketahui seseorang bermasa 60 kg, yaitu M, berada dalam lift yang sedang bergerak dari lantai 5 menuju lantai dasar. Jika desakan kaki orang tersebut terhadap lift sebesar 420 Newton, itu gaya normalnya N, dan percepatan gravitasnya itu 10 meter sekon pangkat negatif 2, itu G. Tanyakan percepatan gerak lift adalah, kita tahu rumus gaya normal pada lift yaitu N sama dengan massa dikali percepatan gravitasi plus minus percepatan. Karena lift bergerak ke bawah, maka N rumusnya menjadi N sama dengan M dikali percepatan gravitasi. Karena lift bergerak ke bawah itu jadi negatif A percepatan, maka N-nya kita masukkan angkanya itu 420 dengan M-nya itu 60 kg dikali percepatan gravitasinya itu 10 dikurangi A. Maka 420 dibagi 60 sama dengan 10 min A. Maka 7 sama dengan 10 min A. Maka A itu 10
dikurangi 7 itu hasilnya 3 meter second pangkat negatif 2. Itu jawabannya C.